Halo guys, Nimo di sini. Kali ini gue akan membahas alasan para Shichibukai direkrut selain karena mereka kuat. Dan ada beberapa Shichibukai yang gak akan gue jelaskan kenapa mereka direkrut selain kuat, karena minimnya informasi tentang mereka. Untuk urutannya, gue akan mulai dari Shichibukai yang pertama kali diperkenalkan. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. 1. Mihawk. Sebelum join Shichibukai, dahulu Mihawk dijuluki pemburu angkatan laut. Ya mungkin karena dia sering mengalahkan para angkatan laut. Atau bisa aja Mihawk memang niat untuk memburu angkatan laut. Yang jadi alasan kenapa dia dijuluki pemburu angkatan laut. Dan selain karena kuat, alasan Mihawk direkrut jadi Shichibukai mungkin agar dia tidak memburu angkatan laut lagi. Dan kalau emang benar seperti itu, ya rencana dari pemerintah dunia benar-benar berhasil. Dan imbasnya malah ke para bajak laut. Karena setiap Mihawk gabut, dia jadi sering memburu bajak laut. Apalagi statusnya sebagai Shichibukai ngebuat dia aman-aman aja buat ngasih para bajak laut buronan ke angkatan laut. Karena kalau bajak laut buronan yang nyerahin bajak laut buronan lain, ya sama aja bohong. Yang nangkepnya pasti ditangkap juga. Dan pertanyaan ini pernah dijawab oleh Oda di SBS. 2. Crocodile. Untuk Sir Crocodile jelas karena dia pintar. Bahkan Doflamingo sangat ingin Crocodile jadi anggotanya, dan bukti kepintaran dia bisa dilihat saat menguasai Alabasta. Bahkan sampai bisa memanipulasi rakyat di sana. Dan ketika dia membangun suatu organisasi, dengan pintarnya Crocodile tidak pernah memunculkan dirinya, tapi bisa mengendalikan semuanya. Ya ini sih definisi pintar yang sesungguhnya. Anak buahnya sendiri aja sampai gak tahu wujudnya si Crocodile ini. Gak heran kenapa Doflamingo sangat ingin Crocodile masuk bajak lautnya. Dan selain pintar, Crocodile juga kaya berkat kepintarannya itu. Ya mungkin alasan Dovi ingin merekrut Crocodile supaya bisnisnya juga makin besar. Dan saking kayanya Crocodile, semua fasilitas yang Buggy punya untuk menjalankan bisnisnya itu hasil ngutang dari Crocodile. Yang akhirnya mereka bergabung dan jadilah organisasi Crossguild. Dan duit mereka juga sekarang makin banyak karena makin lancarnya bisnis Buggy dulu dengan adanya Crocodile. Dan buktinya saja mereka sampai berani memberi bounty para angkatan laut, bahkan hingga 5 miliar berry untuk fleet admiral, 3 miliar berry untuk admiral, dan 500 juta berry untuk vice admiral. Tapi selain gap, karena bounty gap disamakan dengan admiral. Ya dilihat dari sini saja bisa dilihat seberapa kaya Crocodile dan Crossguild. 3. Moria. Seperti yang gue bilang tadi, akan ada beberapa Shichibukai yang gak akan gue jelaskan kenapa direkrut selain kuat. Ya, dan Shichibukai itu adalah Moria. Dahulu Moria direkrut murni karena memang kuat, karena mampu bertarung 3 hari lamanya dengan Kaido muda. Selain itu gue sendiri gak tahu. Ya karena dia pintar aja enggak, pasukannya juga gak kuat-kuat amat. Yang ada dia sekarang malah di nerf, malah jadi lemah banget. Bahkan Dovi sendiri mengatakan bahwa Moria gak layak jadi Shichibukai karena sekarang dia emang jadi selemah itu. Tapi ketika Dovi ketemu Crocodile, dia malah sangat ingin merekrutnya. Ya berarti di sini penilaian Doflamingo emang bisa dipercaya. 4. Kuma. Untuk Kuma sebenarnya sangat tragis kenapa dia direkrut. Ya tapi gue gak akan nyeritain awal mula bagaimana kehidupan Kuma, karena video ini bakal jadi panjang banget kalau gue ceritain semua. Tapi intinya Kuma menjadi salah satu Shichibukai karena bayaran untuk pemerintah dunia, karena telah menyembuhkan Bonnie dari penyakit langka. Dan di perjanjiannya juga pemerintah dunia ingin mengambil kesadaran Kuma dan membuatnya menjadi budak mereka seutuhnya. Sumpah sih kisah Kuma ini benar-benar tragis. Mungkin nanti gue akan membuat video panjang khusus menceritakan kehidupan Kuma. 5. Jinbe. Dari dulu manusia ikan dan manusia biasa tidak mempunyai hubungan baik. Karena para manusia ikan selalu ditangkap dan dijual belikan, bahkan dijadikan peliharaan oleh Tenryubito. Dari situlah kenapa para manusia ikan sangat membenci manusia biasa. Dan bergabungnya Jinbe menjadi salah satu Shichibukai untuk menjaga hubungan baik antara manusia ikan dan manusia biasa. Tapi sayangnya ya agak berhasil, dan Jinbe sendiri juga malah dijeblosin ke Impel Down. Bahkan manusia ikan yang dipimpin Hody yang berjumlah 100.000 hampir saja menyerang para manusia biasa, tapi untungnya dicegah Luffy. Ya intinya konflik dari kedua ras ini benar-benar susah berdamai.
Apalagi setelah Shirahoshi mau dijadiin peliharaan Tenryubito. Padahal Neptune saat itu mau ikut Reverie karena demi kedamaian. Ya jadi untuk menjaga perdamaian antara manusia ikan dan manusia biasa. Tapi para sampah bajingan ini yang malah bikin ruwet. 6. Hancock. Untuk Hancock menurut gue alasan dia direkrut karena mempunyai pengaruh besar. Ya dia aja dijuluki Ratu Bajak Laut. Terus dia juga pemimpin dari Amazon Lily yang dimana warganya cuma wanita doang dan sangat membenci laki-laki. Dan dengan direkrutnya Hancock agar ada perdamaian, ya mirip-mirip lah sama kasusnya Jinbe. Plus dia juga mempunyai wilayahnya sendiri yang membuat pengaruh Hancock semakin besar. 7. Doflamingo. Untuk Dovi kalau selain kuat udah jelas ya karena pengaruhnya besar banget di dunia. Dan bisa dibilang si Chibukai paling berpengaruh dibandingkan si Chibukai lain. Ya karena gimana enggak, Dovi bisa dibilang penguasa dunia bawah. Bahkan dia di atasnya para kaisar dunia bawah. Dan dia biasa disebut brokernya atau joker. Dan hal itu bukan tanpa alasan. Dia menjadi penyuplai buah iblis buatan dan senjata-senjata yang dipakai perang di seluruh dunia. Jelas dengan perannya itu pengaruh Dovi sangatlah besar di dunia. Yang ngebuat dia direkrut jadi si Chibukai oleh pemerintah dunia. Plus dia juga mantan Tenryubito. Walaupun gak diterima lagi oleh Tenryubito lain, tapi dia masih punya akses kekuasaan. Ya contohnya seperti dia bisa membuat berita palsu kalau dia keluar dari si Chibukai. Padahal hal itu sangat gak mungkin karena keputusan berada di tangan pemerintah dunia. Tapi bagi Dovi mungkin-mungkin aja. Contoh lainnya bisa dilihat saat dia mendapatkan koran terbaru walaupun di penjara di level 6 Impel Down, penjara terkuat di dunia One Piece. 8. Kurohige. Untuk Kurohige dia gak direkrut, malahan ketika Laffy menyusup ke pertemuan si Chibukai, Sengoku gak tahu sama sekali tentang Kurohige. Dan kenapa dia bisa jadi salah satu si Chibukai? Karena dia menukar jabatan itu dengan S. Ya jadi S gak dikasih Kurohige begitu aja dan gak dia ambil juga uang buronannya. Tapi ingin diganti dengan jabatan si Chibukai. Yang dimana tujuannya untuk membobol Impel Down dan mencari kru baru. Emang licik sih si ompong ini. 9. Bagi. Dan untuk Bagi, dia direkrut 100% murni karena mempunyai pengaruh yang besar. Dan gue sendiri gak tahu pemerintah dunia ataupun pihak angkatan laut tahu atau enggak seberapa kuatnya Bagi. Ya tapi intinya Bagi direkrut bukan karena kekuatannya, tapi karena pengaruh besarnya. Dan gimana enggak setelah tumbangnya Dovi, Bagi mengambil alih semua bisnis dunia bawah Doflamingo. Seperti jual senjata, jasa kurir, dan lain-lain lah. Kecuali buah iblis Smile aja. Dan dengan title sebagai mantan kru Raja Bajak Laut, lalu ulah tengilnya live streaming di perang Marineford, plus mempunyai pasukan kuat mantan tahanan Impel Down, membuat Bagi direkrut jadi si Chibukai karena dia emang jadi seberpengaruh itu. Ngeri sih Bagi sama ini. Dan pas si Chibukai dibubarkan pun dia malah dapat gelar Yonko dan dianggap naklukin Mihawk dan Crocodile, yang membuat pengaruhnya jadi setara para Yonko. 10. Law. Untuk kasusnya Law sebenarnya sama aja kayak Kurohige, dia mempunyai tujuan lain. Yang jadi pembedanya dia memberikan 100 jantung bajak laut untuk ditukar dengan jabatan si Chibukai. Untuk kekuatan juga Law pasti jadi pertimbangan sih, tapi dia lolos dan layak menjadi si Chibukai. Selain itu gak ada lagi sih alasan lainnya. 11. Edward Weevil. Untuk Weevil belum pasti sih alasannya apa, tapi kalau menurut gue karena dia ngaku-ngaku anak Shirohige, yang mungkin ngebuat pemerintah dunia mikir daripada jadi bahaya di pihak musuh, mending jadiin si Chibukai aja. Ya jadi pemerintah dunia hanya antisipasi aja sih. Tapi faktanya kalau dilihat dari kekuatan Weevil, dia gak sekuat Shirohige, apalagi pas masa prime-nya Shirohige. Buktinya bisa dilihat saat dia dikalahkan Ryukugyu. Padahal Ryukugyu digertak kaki Seng aja ciut, tapi Ryukugyu bisa ngalahin Weevil. Dan tanpa luka lagi, bisa dilihat pas Ryukugyu di Marijoa. Saat itu dia baru aja pulang dari Wano dan nangkep Weevil. Ya kayaknya Weevil ini bukan anak Shirohige,
tapi cuman kloningan dari Shirohige yang gagal. Soalnya Misbahkin juga mempunyai klonan yaitu Stussy tapi sempurna. Ya bisa aja Shirohige dan Misbahkin dulu sama-sama ingin dibuatkan klon, tapi sayangnya klonan Shirohige gagal. Jadinya kayak Weevil, bukti Weevil klonan juga bisa dilihat jelas dari bekas jahitan di seluruh tubuhnya. 12. King Lizard. Buat yang gak tahu King Lizard siapa, dia dahulu si Shichibukai juga yang dikalahkan oleh Ace. Dia gak pernah muncul di manga maupun anime, cuman diceritakan aja Ace pernah mengalahkan si Shichibukai dan si Shichibukai itu adalah King Lizard. Tapi Oda pernah menggambarkan si King Lizard ini di SBS, makanya kita jadi tahu bentukannya kayak gimana. Dan dia memakan buah iblis Zoan Purba dan suka mengkoleksi buah iblis Zoan Purba juga. Untuk tingginya, tinggi dia 500 cm, yang dimana tingginya ini setara dengan Katakuri dan cuman beda beberapa sentimeter aja. Dan dia juga biasa disebut Hanafuda. Ya intinya gue gak tahu sih alasan selain kuat kenapa King Lizard ini jadi si Shichibukai, karena emang seminim itu informasinya. Oke guys, dan itulah alasan kenapa para si Shichibukai itu direkrut selain karena mereka kuat. Kalau menurut kalian gimana nih? Coba tulis di kolom komentar ya.